prinsip syariah sebagai Islamic Development Bank. Keahlian utama saya adalah saya punya keahlian khusus di bidang pembiayaan infrastruktur sebagai analis, sebagai spesialis, juga di public-private partnership. Mungkin teman-teman tahu istilah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau teman-teman sering menggunakan jalan tol. Nah, model KPBU atau public-private partnership itu yang bidang yang saya tekuni. Kenapa uh, pembiayaan syariah dan sustainability ini relevan? Saya yakin untuk teman-teman semua, uh, ini perspektif saya bukan perspektif dari textbook. Jadi, uh, apa yang terkait dengan sustainability itu betul-betul terjadi dalam proyek maupun dalam regulasi di pasar tenaga kerja ataupun alat perkembangan industrinya. Oh ya, saya juga cukup aktif di LinkedIn, jadi mungkin saya undang teman-teman untuk bisa nanti terhubung dengan saya dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut setelah diskusi hari ini, silahkan. Oke, mengapa kita di sini? Mungkin teman-teman juga merasakan ya, sekarang ada krisis iklim, tapi uh, kalau krisis iklim mungkin teman-teman ngerasanya jauh. Sekarang ada nggak yang merasa bahwa hujan di saat ini jauh lebih ekstrim dibandingkan 10-20 tahun lalu? Atau panas di musim panas tahun ini terasa lebih panas. Nah, apa yang kita lihat dan rasakan pada saat ini adalah bentuk dari krisis iklim yang saat ini terjadi. Dan dampaknya juga berdampak kepada ekonomi. Ada panas yang ekstrim mengakibatkan gagal panen, juga misalnya banjir ataupun longsor yang beberapa hari ini terjadi di Banjarnegara. Ya, itu dampak dari krisis iklim. Kedua, ekonomi hijau itu sedang tumbuh besar dan banyak negara di sekarang berlomba-lomba membangun energi terbarukan. Di Indonesia sendiri, mungkin istilah green energy transition sekarang cukup umum karena pemerintah berusaha mengkonversi eh, sumber listrik yang awalnya dari fosil ke energi terbarukan. Pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, industri rendah karbon. Kalau sederhananya, apa sih? Sederhananya itu, ini yang tadi saya sebutkan itu jutaan pekerjaan baru buat teman-teman di masa depan. Jadi, ini sesuatu yang menjanjikan. Dan bagian ketiga, Islamic Finance, di mana saya saat ini bekerja, dan mungkin teman-teman juga nanti ada yang mempertimbangkan bekerja di bidang Islamic Finance atau pembiayaan syariah. Eh, Keuangan syariah saat ini kita lihatnya sebagai enabler. Enabler adalah pembuka jalan. Bagaimana? Kenapa? Karena prinsip ekonomi syariah itu sangat berbasis dengan aset real dan juga tidak boleh adanya spekulasi. Dan tentunya berfokus kepada kebaikan. Karena itu sangat terkait erat dengan green economy ataupun green jobs. Jadi di antara krisis yang terjadi, kita bisa lihat terjadi adanya peluang ekonomi yang muncul sehingga teman-teman bisa manfaatkan dan juga relevansinya syariah dan ini tentunya menjadi peluang masa depan. Sebelum saya melangkah, nanti saya minta kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya, raise hand dan ajukan saja. Eh, Mungkin apa sih itu Green Jobs? Nih teman-teman pasti sudah dengar nih minggu lalu ada Kak Vito, dia cerita eh, terkait Green Jobs. Tapi saya sedikit ulang ya, lebih singkat aja, nggak seperti Kak Vito. Green Jobs itu adalah pekerjaan yang sederhananya menjaga atau memulihkan lingkungan sambil memberikan pekerjaan yang layak. Dan ini bukan hanya pekerjaan yang terkait dengan panel surya ataupun hutan.
Ini terjadi di banyak sektor, mulai dari energi, pertanian, juga profesi-profesi yang di luar STEM. Ini bisa teman-teman yang punya background sosial ataupun humaniora ataupun hukum, hubungan internasional bisa terlibat di uh, green jobs. Dan green jobs itu berlaku untuk semua jurusan. Nah, mengapa sih green job penting? Jadi ini merupakan riset dari International Labour Organization ya ILO, di mana dia memperkirakan 24 juta pekerjaan hijau itu akan muncul di 2030. Dan juga energi bersih itu naik kontribusinya ke GDP global. Dan tentunya ini menghasilkan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan misalnya yang melonjak setiap tahunnya. Dan mungkin teman-teman juga sekarang yang lagi memikirkan nanti mau kerja apa, ternyata ada riset nih dari Deloitte, lembaga konsultan Big Four yang terkenal empat terbesar di dunia, itu menyatakan Gen Z itu 89% menyatakan bahwa sense of purpose atau pekerjaan yang memiliki tujuan itu penting. Jadi bahkan mereka menyatakan bahwa gaji itu bukan yang utama, tapi tujuannya itu yang utama. Dan tentunya pekerjaan hijau ini memberikan tujuan untuk teman-teman semua. Nah, ini saya masuk ke sektor-sektor green jobs, di mana memang uh, di sini ada, kalau dari uh, tak okupasi Bappenas, saya ambil ada 7 sektor, di mana ada energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, kehutanan sosial, ekowisata, manufaktur hijau, efisiensi energi, dan ekonomi sirkular. Ini adalah gambaran real dari sektor green job. Dan di bawahnya, teman-teman bisa lihat ada beberapa proyek yang sangat terkait erat. Dan dari proyek-proyek atau infrastruktur yang ada, ini menghasilkan pekerjaan-pekerjaan spesifik yang dibutuhkan. Seperti ada emisi, akuntan emisi dan karbon, terus analis sustainability, energy efficiency expert, renewable energy expert, social impact expert, atau syariah governance expert. Nah, ini dibutuhkan. Dan menurut Bappenas sendiri, Indonesia itu kekurangan tenaga kerja hijau. Dan di keuangan syariah yang saat ini sangat tumbuh lebih dari rata-rata industri, ESG talentnya masih sangat sedikit. Jadi sebetulnya kalau kita coba tarik kesimpulannya, kekurangan yang ada di industri ini merupakan peluang kerja untuk teman-teman semua. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, semua jurusan bisa punya peran hijau. Kalau ekonomi atau bisnis, ini bisa seperti saya menjadi financial analyst dan nantinya jadi spesialis. Kalau pendidikan agama Islam atau ilmu syariah, dia bisa menjadi fokus di fatwa atau di governance. Kalau di jurusan STEM, engineering bisa jadi engineer atau carbon analyst. Kalau dari hukum, hubungan internasional bisa ke kebijakan, dan dari desain komunikasi itu bisa membantu campaign. Ada banyak peran yang menunjukkan bahwa green jobs itu bukan hanya profesi teknis, tapi ini merupakan ekosistem besar gitu, yang teman-teman bisa pertimbangkan. Oke, saya coba masuk ke prinsip syariah. Kalau teman-teman yang mendalami ekonomi syariah mungkin paham ya, di syariah itu tidak boleh ada riba, eh, juga spekulasi, garar, dan juga judi. Dan ini artinya apa sih? Ini menghasilkan prinsip syariah itu bahwa investasi yang dihasilkan oleh syariah itu menghasilkan stabilitas.
Orang tidak bisa berspekulasi ketika berinvestasi. Dan juga ada prinsip yang dilakukan, yaitu prinsip keadilan, dan ini sangat sesuai dengan Sustainable Development Goals. Juga kewajiban untuk berinvestasi pada aset real. Aset real ini berkaitan dengan tadi infrastruktur, bangunan, dan lain-lain yang sangat berdampak terhadap pembangunan. Jadi pada dasarnya prinsip syariah itu bukan cuma label agama, tapi desain sistem keuangan yang stabil yang kom- sangat kompatibel dengan green transition yang dijalani oleh Indonesia. Nah, ini adalah eh, profil dari industri keuangan syariah di Indonesia, di mana Indonesia punya posisi unik di dunia. Kita negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk. Kita juga sudah punya taksonomi hijau versi 2. Dan aset syariah kita ini te- sangat besar dan terus naik. Fintech syariah kita juga eh, ranking kelima secara global. Jadi yang teman-teman bisa ambil kesimpulannya dari slide ini adalah kita bekerja bukan sekedar pada sektor yang tumbuh, tapi sektor yang masuk arus utama pembangunan nasional bahkan global. Jadi proyeksinya adalah Indonesia menjadi salah satu uh, negara kunci di perekonomian syariah dunia. Dan kalau teman-teman mempertimbangkan berkarir di syariah, tentunya akan menarik ya, karena menjadi bagian dari gelombang yang sedang didorong oleh pemerintah maupun pelaku di sektor swasta. Nah, ini adalah ekosistem keuangan syariah. Di sini banyak ya, ada banyak sekali kalau menurut saya jadi pintu masuk untuk berkarir di bidang syariah. Mulai dari bank syariah, di sini mungkin teman-teman juga familiar dengan BSI ataupun Mega Syariah, Muamalat, ada pasar modal syariah, ada fintech syariah, atau yang sedang digalakan oleh pemerintah adalah zakat dan wakaf produktif, yang itu juga digunakan untuk mendorong pembangunan. Juga bekerja di regulator yang mau bekerja di OJK, di KNEKS, di Bank Indonesia, ataupun di Kementerian Keuangan, bisa sekali di pasar modal syariah. Nah, dari lembaga-lembaga atau kelembagaan yang saya sebutkan tadi, ini muncul peran-peran baru. Ada sustainability analyst, ada green risk officer, ada green structuring specialist, ada social impact analyst. Ini adalah titik temu antara keuangan syariah dengan green jobs, di mana posisi entry level saja untuk anak baru lulus sudah tersedia. Nah, ini yang menarik nih. Kalau udah di Indonesia, pengen keluar negeri, bisa nggak sih? Gitu. Kan ada teman-teman yang senang merantau nih. Eh, ini jawabannya bisa banget. Karena peluang kerja atau ekosistem syariah itu landscape-nya besar, teman-teman. Islamic Finance itu mungkin pusatnya di GCC ya, di Timur Tengah. Tapi selain itu ada juga di Afrika Utara, di Asia Selatan, selain di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Jadi bukan hanya bank, kalau kita lihat di sini daftarnya World Best Islamic Finance Institutions, ini ada lembaga keuangan asuransi, fintech, semua berkembang dan tentunya teman-teman bisa mencoba mulai karir di Indonesia. Jika memang ingin mengembangkan diri, ingin berkarir di luar negeri, bisa sekali karena tujuannya itu global dan bisa lihat di sini ada Al Ryan Bank misalnya di Inggris ini ada dan misalnya di Asia Tengah itu ada Alif Bank dengan tulisan Rusianya. Jadi industri syariah berkembang bahkan di negara non-Muslim seperti itu. Dan ini kalau saya lihat untuk teman-teman jadi peluang yang kalian nggak bisa cuma mimpinya
berhenti di Indonesia aja. Tapi kalau kalian mau mengembangkan kompetensi, eh, itu kalian bisa kembangkan secara internasional. Bahkan untuk Islamic Finance, salah satu pusat studinya itu ada di Inggris, di Durham University. Seperti itu. Jadi, boleh di-consider oleh teman-teman yang memang mau berkarir secara global, mulai disusun rencana karirnya seperti apa. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik juga bekerja di sektor pembangunan seperti saya, Islamic Development Bank itu merupakan grup Islamic. Kami itu sahamnya dimiliki oleh negara-negara OKI, 57 negara, dan Indonesia pemegang saham besar ketiga. Dan karena grup kami terdiri dari Islamic Development Bank seperti tempat saya bekerja, ada anak perusahaannya untuk trade finance, ada ITFC, ada asuransi syariahnya itu ISEC, ada pembiayaan sektor swastanya itu ICD, atau kalau teman-teman yang ingin fokus di bidang riset itu ada ISDB Institute. Tapi kalau cuma Islamic Development Bank, apa berarti karirnya terbatas dong? Enggak juga, karena kalau teman-teman memang ingin mengembangkan di karir hijau dan juga Islamic Finance, diskusi saya misalnya dengan Asian Infrastructure Investment Bank. Mereka saat ini sedang membangun eh, produk keuangan syariah untuk diberikan kepada negara-negara Islam yang merupakan negara anggota dari AIB. Ataupun World Bank yang punya Global Islamic Finance Development Center di Turki. Jadi memang peluang bekerja baik di sektor swasta, sektor pembangunan, itu terbuka luas, bukan cuma ada di Indonesia. Nah, saya coba teasing lagi nih ke teman-teman. Kenapa sih harus mempertimbangkan sektor keuangan syariah? Jadi, secara pertumbuhan industri, keuangan syariah itu di atas rata-rata industri secara global maupun di Indonesia sendiri di sektor keuangan karena skalanya lebih kecil, skala pertumbuhannya yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kebutuhan akan talent yang paham ESG dan juga syariah ini naik. Dan tadi saya juga sudah cerita peluang karir globalnya itu juga ada untuk kerja di Timur Tengah, di Afrika, ataupun bahkan di Eropa, dan juga di development bank. Dan kalian yang bekerja di sektor ini kan punya kombinasi unik yang teman-teman di sektor lain nggak punya, yaitu gabungan antara sustainability skill set dengan Islamic finance. Jadi memang saingannya nggak terlalu banyak dengan dibandingkan dengan sektor komersial gitu. Jadi kalau udah bisa masuk, bisa dibilang karirnya jauh lebih stabil. Dan tentunya karena industrinya dalam skala lebih kecil, peluang inovasinya lebih banyak. Apa yang kalian lakukan itu bisa jauh berdampak. Mulai dari fintech karbon syariah, fintech hijau syariah maupun suku karbon, itu bisa dilakukan dan kalau melakukan dengan struktur syariah, bisa dibilang menjadi struktur pertama. Tapi kalau di konvensional, itu struktur yang umum gitu. Jadi peluang inovasinya jauh lebih tinggi. Nah, ini udah dekat penghujung ya. Jenjang karir, apa sih yang kalian atau teman-teman bisa lakukan mulai dari sekarang sebetulnya bisa teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman harus punya pemahaman tentang tadi transisi hijau, tentang keuangan syariah, tentang Sustainable Development Goals, tentang sonomi hijau. Dan kalau teman-teman, saya yakin kan akan mengikuti nih sekitar 10 series dari webinar ini. Saya yakin pemahaman itu sudah terbentuk dan teman-teman bisa mulai melakukan membuat portofolio dengan membuat riset kecil ataupun kolaborasi dengan teman-teman di kampus atau gabung dengan LSM
atau melakukan volunteering untuk menjadikan sustainability ini bagian dari proyek individu maupun juga tugas akhir ataupun skripsi gitu. Dan setelah itu skillnya ini perlu dibentuk. Jadi dengan teman-teman rajin membaca, terus juga melakukan latihan pengukuran impact misalnya, atau membentuk analisis terkait eh, tadi pengukuran eh, karbon ataupun bagaimana ESG dilakukan, itu yang menjadi skill kalian yang memang nanti bisa ditawarkan ketika lulus, dan itu bisa dibuktikan tadi dengan portofolio yang sudah dibuat. Dan tentunya networking itu penting. Jadi kalau teman-teman mau gabung di sini, saya kebetulan diundang karena saya merupakan anggota dari Indonesian Society of Sustainability Professional. Nah, kalau kalian mau bergabung ataupun juga ke Society of Renewable Energy yang katanya ini isinya teman-teman kampus nih, jaringan kampus, itu sangat boleh. Dan yang terakhir, apa yang kalian bisa lakukan, tips saya adalah sukai apa yang kalian kerjakan. Karena teman-teman, uh, saya nggak percaya bahwa passion itu yang utama. Tapi untuk saya, apa yang kita kerjakan itu yang bisa menjadi passion kita. Gitu. Nah, ini juga ada tips untuk teman-teman semua. Kalau memang ingin merenungi uh, berkarir di bidang hijau. Jadi ini ada tips 7 hari yang teman-teman bisa lakukan. Mulai dari tadi menentukan fokus dengan memilih topik, membaca materi, mengupgrade skill, terus juga mensummarize catatan, gabung komunitas, dan kalau bisa sih, karena sekarang ada LinkedIn dan saya juga banyak terhubung dengan teman-teman mahasiswa, coba terhubung dengan para praktisi di LinkedIn, coba tanya-tanya, coba mentoring, itu bisa membantu pemahaman teman-teman dan ketika nanti lulus siap siap bekerja atau siap membangun usaha yang terkait di bidang hijau. Dan tentunya eh, kalau teman-teman bisa menyusun rencana yang konkret itu sangat baik. Nah, ini mungkin penutup dari saya ya. Jadi kalau teman-teman semua eh, ingin penutupnya nih, kalau menurut saya ini ekonomi hijau dan keuangan syariah ini lagi tumbuh. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang, teman-teman akan berada di kurva terdepan. Dan kalau boleh saya sedikit share, saya sendiri mengalami juga dengan pembangunan infrastruktur. Karena background saya sebetulnya bukan Islamic Finance, tapi di Infrastructure Finance. Di mana ketika saya bergabung 15 tahun lalu, infrastruktur itu sedang tumbuh masif oleh pemerintah, didorong, dan karir saya mengalami banyak kecepatan. Dan sekarang adalah karir hijau yang saat ini akan naik. Pun saya bergabung dengan teman-teman di IS2P ini, ya tujuannya untuk pivoting karir, untuk berkarir di karir hijau. Seperti itu. Jadi memang peluangnya sangat besar, teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Eh, saya kembalikan ke Mas Deka dan saya sangat mengundang teman-teman untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal ya. Sangat bagus sekali jadi tadi ya beberapa hal pencerahannya. Terima kasih. Ini Mas Iqbal, tepuk tangan dulu buat Mas Iqbal ini sudah berbagi ke kita semua ilmunya cukup mahal ini. Ya, tepuk tangan ya. Oke, jadi teman-teman tadi ya di sini banyak mahasiswa dari PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ternyata ya dari mahasiswa PTKI itu ternyata bisa menjadi combo ya, menjadi combo dengan program ini ya, yaitu adalah antara syariah dan hijau. Ini menjadi combo yang baik dan baik itu menjadi
lebih baik lagi ini. Dan ini menjadi satu unique value yang sangat jarang dimiliki oleh SDM-SDM yang lain gitu. Dan ini teman-teman pasti akan lebih optimis sih untuk menghadapi masa depannya ini. Oke, silahkan saya buka kesempatan buat teman-teman untuk berdiskusi, menanggapi, atau bertanya kepada Mas Iqbal. Dan jangan lupa ya tadi Mas Iqbal ini di sesi ketujuh ini sudah menantang nih, sudah menantang buat teman-teman semua untuk memfollow up hasil dari 7 sesi sosialisasi Green Job ini dengan membuat proyek ini yang terdepan. Membuat proyek-proyek kampus, riset kecil di sekitar kita dulu, bagaimana kita bisa memulai langkah kita menjadi tenaga ahli di bidang green ya, di ekonomi hijau ataupun teknologi hijau atau yang di bidang-bidang lain yang semuanya yang hijau. Silahkan saya membuka pertanyaan buat teman-teman semua yang mau berdiskusi sambil menunggu teman-teman masih eh, berdiskusi. Saya mungkin bertanya dulu ini ke eh, Mas Iqbal ini. Ya, untuk Silakan Mas mahasiswa Deka. ini kan tadi sudah ditantang nih untuk menciptakan proyek ya, untuk menerapkan karena memang kalau pembelajaran yang paling baik itu adalah project based ya. Kita belajar sesuatu itu tapi kita dengan melakukan proyek yang nyata. Jadi kita melakukan proyek, kalau ingin proyeknya itu berjalan dengan baik, itu kita harus belajar menguasai skillnya atau project based learning ini. Ini buat teman-teman Gen Z sangat bagus ini. Nah, kalau mahasiswa ini ingin menindaklanjuti dengan membuat proyek atau bikin riset, ini biasanya itu ada nggak sih lembaga-lembaga atau mungkin dari pihak-pihak industri ini yang bisa kita minta support gitu ya untuk di proyek-proyek mahasiswa ini. Menurut pengalaman Mas Iqbal ini seperti apa biasanya support dari dunia industri? Oh, jawaban saya singkat, Mas Deka bisa banget. Ini Sangat support ya. Mas Deka nanya, saya ingat waktu saya kuliah nih, 15 Iya, tahun lalu. iya. Saya di mana waktu kegiatan apa ya? Bukan magang yang pengabdian kepada masyarakat, KKN ya. itu KKN betul. Nah, KKN itu kami eh, minta kurang lebih 100 batang pohon ke Hmm. dinas tamanan untuk diberikan kepada warga untuk ditanam di sekitarnya. Dikasih Mas Dika. Dan tentunya yang kita lihat bukan sekedar memberikan menanam kembalinya ya ataupun memberikan pohonnya, tapi bagaimana menyusun proposal Hmm. dilakukan. Bagaimana meyakinkan orang lain pitching ke perusahaan-perusahaan itu bahwa menanam pohon, memberikan pembiayaan terhadap program yang kita usung itu juga menarik. Dan ketiga ya, campaign kepada masyarakat. Kalau udah dapat pohon, memang langsung tumbuh kan. Mereka harus diyakinkan untuk juga merawat pohon tersebut selama beberapa tahun gitu. Dan tentunya hal-hal yang seperti ini membungkusnya menjadi satu proposal yang lengkap itu yang teman-teman bisa lakukan. Dan saya sangat yakin yang di atas ini nih yang jadi sponsor ini, ICC, Apindo, Coca-Cola, kalau diminta bantuan sama teman-teman mahasiswa dengan proposal yang baik ya tentunya ketika Hmm. datang, rasanya sih siap mensupport. Seperti itu Iya, Mas Dika. iya, betul sekali. Jadi teman-teman ya, silakan ya. Jadi kalau ada program KKN atau program penelitian, riset, tugas akhir, itu kalau misalnya dihubungkan dengan green ya, dengan itu bisa dengan mudah ya, nanti akan disupport oleh teman-teman dari industri juga. Apalagi sekarang eh, perusahaan-perusahaan juga berusaha mengurangi carbon footprint ya, dengan mendukung program-program yang memang membantu lingkungan gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa mengemas ini proyek-proyek yang di kampus, ini bisa untuk mengurangi carbon footprint, itu pasti eh, dapat dukungan 100% ini dari dunia industri gitu. Nah, ini teman-teman jadi silahkan ini tantangan dari Mas Iqbal untuk setelah sesi ini itu silahkan nanti ya bisa langsung menyusun
sebuah project di kampus, riset, volunteer, atau dengan topik tentang hijau ini. Oh, sorry. Ada yang ya. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya lagi nih yang jadi pertanyaan. Tadi disampaikan ya ada 24 juta lapangan kerja baru ya proyeksinya itu di dunia ya Mas Iqbal ya, di dunia ya 24 juta itu. Ya, benar, Mas Deka. Jadi Hmm. memang sekarang kan orang banyak yang bilang nih, kalau saya kan pakai perspektif mahasiswa karena beberapa Hmm. kali ngisi di kampus misalnya, Hmm. banyak nih mahasiswa yang bilang bahwa oh climate change itu konspirasi global seperti itu dan mereka melakukan gitu. Dan saya apresiasi kritis pemikiran kritis dari mahasiswa, tapi mungkin ya kita undang lagi ke teman-teman mahasiswa, kalian merasakan dampaknya nggak sekarang seperti itu. Iya. Dan dengan dampaknya itu ada banyak bisnis, usaha, mau baik itu secara korporasi maupun secara individu yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengantisipasi dari dampak climate change itu sendiri. Kalau kita pakai kacamata bisnis, sekarang sustainability itu jadi kunci bisnis. Kenapa? Karena kalau mereka tidak berbisnis secara sustainable, mungkin bisnis-bisnis yang sifatnya ekstraksi itu mereka akan cenderung mengutilize atau memanfaatkan keuntungannya dalam sekitar 10-20 tahun mendatang saja, tapi lebih dari itu sumber dayanya sudah habis. Dan mungkin kalau buat teman-teman nih sekarang pasti ingin juga berusaha menjaga agar tadi dampak-dampak yang sudah distudi atas apa tadi climate change itu bisa terjaga setidaknya di lingkungan kecil sekitar kita. Dan Hmm. effort yang dilakukan ini secara kolektif tentunya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sangat signifikan. Jadi 24 juta itu ya terjadi secara global seperti itu. Oke. Betul. Iya, apalagi kalau orang Bogor ini sudah mulai banyak yang pasang AC ya Pak ya. Mungkin sudah sudah mulai kelihatan belas ini nyata eh, climate change ini buat yang climate change denial ini. Ya, ini ada Maila dari Bogor ini. Maila, silahkan open mic Maila untuk bertanya langsung ke Mas Iqbal. Maila mana? Ada yang bertanya. Apakah bisa open mic? Oh, karena sedang bekerja. Wah, luar biasa. Sedang bekerja ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Mela dari Universitas Terbuka Bogor. Bertanya terkait sustainability di bidang syariah. Apakah perusahaan-perusahaan perbankan syariah sudah menerapkan implementasi green jobs ini? Jika ada, apakah ada contoh perusahaan dengan proses penerapan yang mendukung keberhasilan bisnisnya dari green job ini seperti apa? Itu pertanyaan dari Mela. Oke, terima kasih Mela ya dari Mela, Universitas Terbuka di Bogor. Ini. jurusannya apa ini Mela? Prodinya apa? Mungkin bisa diketik di chat. Oke. Oke, ilmu Ilmu. komunikasi. Ya. Oh, kalau saya boleh jawab singkat, ada ada dan itu sudah terjadi dalam mungkin kurun 10 tahun lalu kalau untuk seperti kami yang bergerak memang di bidang pembangunan di development bank. Uh, tapi di komersial pun sudah dilakukan. Posisi-posisi apa saja sih yang ada? Kalau di ISDB misalnya, kami ada climate change specialist. Dan itu mulai posisinya dari analis, spesialis, senior, sampai ke lead. Dan juga ada climate change division. Ada juga posisi-posisi seperti safeguard specialist. Safeguard itu bahasa sederhananya posisi yang memastikan
tidak adanya dampak sosial dan lingkungan atas proyek yang dilakukan oleh ASDB. Seperti itu. Dan semua proyek yang dibiayai misalnya akan di-align atau disinkronkan dengan tadi climate change dan juga safeguard seperti itu. Dan Oke. sekarang kalau mungkin ke industri yang lebih dekat nih sama teman-teman perbankan syariah, sekarang sudah ada sukuk hijau dan Hmm. artinya kalau ada sukuk hijau berarti ada uh, orang yang bisa melakukan structuring secara sukuk, baik itu secara legal, secara syariah, karena harus comply dan itu harus di approve oleh Syariah Board, ada tenaga ahli hukum, dan itu menunjukkan bahwa memang banyak perusahaan perbankan syariah yang sudah melakukan implementasi Green Jobs. Dan sekarang juga ada pembiayaan berdampak namanya, di mana memang ketika melakukan pembiayaan, ketika ada dampak lingkungan sosialnya, itu perusahaan atau bisnis yang meminjam itu bisa mendapatkan keringanan dalam aspek margin atau bunga, kalau dari istilah konvensionalnya, atas dampak yang dampak lingkungan sosial yang diberikan oleh proyek tersebut. Jadi ini yang membutuhkan skill khusus dan saya yakin teman-teman bisa bisa coba lebih lanjut explore. Itu pastikan Ya, dan Mela ya. oke, Mela. Gitu ya. Jadi memang di sektor perbankan ya tadi kayak minatnya memang Mela di sektor perbankan itu. Untuk analis pembiayaan ini mau nggak mau ya, berarti semua analis untuk pembiayaan memang harus mempunyai skill itu ya untuk melakukan kalkulasi dampak dari ESG, dari dampak lingkungan, dampak sosial itu bisa mulai sekarang udah harus bisa ya menghitung itu ya, Mas Iqbal ya. Nah, betul, betul. Tapi mungkin ini kan Mela ilmu komunikasi ya. Nah, ilmu komunikasi kebetulan istri saya juga ngajar komunikasi sebagai dosen. Hmm. Jadi saya tahu teman-teman yang di bidang komunikasi ini kadang-kadang merasa relevan nggak sih dengan pekerjaan hijau. Jadi sekarang itu untuk membuat tadi produk-produk yang bisa relevan dengan sustainability, dengan keberlanjutan, tentunya produk ini kan butuh dipasarkan. Ataupun kegiatan yang tadi, misalnya kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan hijau ini butuh dikampanyekan. Nah, ini perannya teman-teman yang di bidang komunikasi. Mela udah sebut tadi, peran PR ini apa? Ya, bisa jadi campaign manager, bisa jadi storyteller dengan men-engage masyarakat, LSM supaya bisa mendukung proyek atau bisnis yang berkelanjutan. Jadi, sarjana komunikasi pun memiliki peran yang sangat relevan untuk di bidang hijau. Iya, ya, betul ya. Memang kadang-kadang kita memang di Indonesia masih kurang ya untuk PR-nya, komunikasinya dengan baik gitu. Makanya banyak kesalahpahaman. Oke, terima kasih, Bella. Oke, saya masih membuka pertanyaan. Kita masih ada waktu. Ini ada Octavia Rendri. Silakan langsung open mic. Kak, tadi Bapak bilangnya di Indonesia komunikasinya kurang baik. Kalau boleh tahu, gimana cara meningkatkan komunikasi yang baik untuk warga negara Indonesia? Ya, ini out of topic ya. Jadi eh, ini terkait dengan mengkomunikasikan green jobs ya, untuk green job. Gimana ini di ilmu Benar. komunikasi? Oke, ini Iya. mungkin saya sedikit cerita dari Hmm. yang saya kerjakan ya, Hmm. Octavia dan juga mungkin ke Mela juga. Jadi salah satu proyek yang ada di portofolio saya yang dibiayai ISDB itu adalah pembangunan jalan nasional dan juga ada pelabuhan perikanan nasional. Dan dalam prosesnya itu sebelum dibangun membutuhkan kajian lingkungan, baik juga kajian lingkungan yang AMDAL maupun juga dampak eh,
lingkungan dan sosial selama perencanaan, pembangunan hingga nanti operasional dari uh, proyek tersebut. Dan dalam prosesnya itu membutuhkan komunikasi publik yang baik. Dan untuk proyek yang dibiayai oleh ASDB, sebelum dilaksanakan itu kami selalu melakukan namanya stakeholder consultation, konsultasi kepada kepentingan. Pemangku kepentingan itu bukan cuma pejabat ya, tapi memang orang-orang yang terdampak dari proyek tersebut. Jadi dari sisi pemerintah sebagai regulator dan juga pemilik proyek, juga kalau misalnya di pelabuhan perikanan ada pelaku bisnis perikanan, ada warga sekitar, ada juga nelayan, ada juga ibu-ibu nelayan, mereka selalu dikonsultasikan jikalau pemerintah melakukan pembiayaan atas uh, pelabuhan perikanan, apa reaksi mereka? Kalau sampai mereka butuh relokasi kembali, apa yang mereka mau lakukan? Nah, konsultasi publik ini selalu ada dan sekarang bukan cuma dilakukan oleh bank-bank pembangunan saja yang seperti ASDB yang kalau dari kami memang wajib. Tapi sekarang proyek-proyek pemerintah pada umumnya melakukan model mekanisme komunikasi publik yang sama. Jadi eh, istilahnya pun sudah berganti nih, Octavia. Kalau dulu istilahnya adalah ganti rugi, sekarang bisa ganti untung. Karena memang ketika misalnya pemerintah punya proyek dan memberikan kompensasi, itu dihargai dengan harga pasar. Seperti itu. Jadi memang Indonesia sekarang sudah bergeser secara ekonomi dari negara yang sebelumnya secara ekonomi tertinggal ke negara ekonomi yang menengah atas. Sehingga memang praktek-praktek komunikasi publiknya itu akan mulai seiring dengan standar internasional. Jadi, kalau saya bilang sih Indonesia tidak tertinggal, tapi Indonesia sedang bergerak menuju arah standar internasional. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi memang penting ya dari bidang komunikasi itu untuk menguasai ya tentang sustainability ya, sehingga nanti aspek-aspek apa saja yang bisa perlu untuk disampaikan itu dikomunikasikan, bagaimana strateginya itu semuanya bisa terkomunikasikan sehingga nanti bisa semuanya mendapatkan mengurangi konflik dan lain-lain. Dan memang tadi Mas Iqbal banyak berpengalaman di pembiayaan di infrastruktur ya. Di infrastruktur itu biasanya memang ada biaya-biaya memang untuk sosial ya, untuk PR-nya itu harus harus betul ya Pak Iqbal ya, karena memang ada resiko-resiko konflik di situ. Satu komplain saja, Mas Deka, Iya, proyeknya bisa berhenti. Jadi iya, memang strategi komunikasi publiknya itu sangat penting, pelaporannya sangat penting karena semuanya, apalagi sekarang dengan di internet dan itu ada kewajiban dipublikasikan, ya semua bisa akses. Jadi memang teman-teman yang punya background non kuantitatif dan sifatnya kualitatif tadi seperti komunikasi itu iya. bisa sangat relevan karena strategi komunikasinya aja sangat berpengaruh gitu. Betul. Tapi memang pada waktu membuat analisa pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur itu tadi, memang untuk biaya sosial itu kadang-kadang eh, belum masuk ya mungkin di pembiayaan di sana ya. Mungkin ada beberapa, mungkin banyak fokus di aspek teknis gitu. Menurut pengalaman Mas Iqbal seperti itu. Kalau saya boleh cerita, itu biaya sosial itu sekarang sudah mulai dimasukkan, Mas Deka. Ya, Jadi sudah mulai ya. pemerintah dengan adanya Elman misalnya untuk akuisisi lahan, mereka punya cadangan anggaran untuk akuisisi lahan. Kalau dulu kan eh, masyarakatnya digusur dulu, proyeknya jalan, entah berapa tahun kemudian baru diganti dan gantinya ganti rugi. Tapi kalau sekarang kan enggak.
itu Iya, menunjukkan bahwa perspektif dari sisi pemegang kekuasaan aja level pemerintah mereka sudah mengutamakan masyarakat haknya harus terlindungi. Dan ya lagi-lagi ini peluang nih buat teman-teman mau hmm, misalnya tadi di bidang untuk membantu surveinya aja. Saya tahu misalnya teman-teman yang masih lagi skripsi ada peluang survei biasanya suka diambil nih Mas Deka iya, gitu. Dan ya kegiatan-kegiatan ini kan bisa relevan nih untuk teman-teman gitu iya, sebagai tadi proyek percobaannya sebelum iya, nanti melangkah ke lapangan pekerjaan. iya, iya, betul sekali. Sangat penting untuk project itu ya. Untuk, ya, ya, ya. Kalau apa guyonannya dulu itu kami permasalahan itu hanya dua ya, yaitu permasalahan teknis, itu anak teknik itu karena saya dulu kuliah di teknik ya. Permasalahan teknis dan dua permasalahan komunikasi, gitu. Miskomunikasi saja. Oke teman-teman, diskusinya semakin seru. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan tadi. eh, eh, sebelum belum ada pertanyaan, saya juga ingin bertanya lebih lanjut lagi. Tadi memang eh, ada tantangan ya untuk membuat proyek kampus riset di sekitar kita gitu supaya teman-teman lebih mendalami tentang dunia sustainability ini. Kemudian ada ESG, kembangkan ESG literacy, impact measurement, analytical skill, Islamic finance basic ya. Sebetulnya kalau dari Mas Iqbal sendiri ada nggak ya sesuatu apa ya misalnya yang formal gitu ya, misalnya sertifikasi atau keahlian yang memang perlu kita ambil dan itu sudah diakui gitu ya, gitu untuk literasinya dan skillnya yang bisa kita ambil sejak mahasiswa. Oh banyak Hmm, Mas Deka tentunya. Walaupun saya tidak mendalami khusus untuk aspek greennya ya hmm, pada saat ini, tapi mungkin untuk teman-teman kalau saya boleh berbagi tips yang paling penting sih ilmu dasarnya kuat dulu. hmm, Nah, kalau ilmu dasarnya kuat, ya kalau tadi komunikasi, yang backgroundnya komunikasi berarti kan kemampuan komunikasi, membuat campaign dan lain-lain, pastinya dibangun ya. Terus juga kalau misalnya tadi yang engineer bisa kemampuan menghitungnya, membuat RAB dan lain-lain, ataupun membuat pelaporannya, itu yang dilatih. Dan kalau misalnya di bidang keuangan seperti saya, kemampuan analisis keuangannya yang dibangun, dan itu akan membantu teman-teman ketika nanti eh, berkarir dan memulai karir. Jadi mungkin 7 hingga 10 tahun pertama itu fokusnya di spesialisasi tersebut gitu, dan dengan teman-teman yang bisa memanfaatkan hard skill kalau saya bilang tadi, dan diikuti dengan sertifikasi yang ada. Kalau sekarang di BNSP itu banyak sertifikasi-sertifikasi yang relevan untuk hmm, teman-teman mahasiswa bisa coba ambil. Kalau saya lebih praktis nih Mas Dika, kalau saya boleh hmm, cerita. Di internet ini ada banyak sumber online dan sangat terjangkau kursus dari universitas-universitas ternama. Saya sering ambil dari Coursera. Saya ingat hmm, saya pertama kali ambil kurang lebih 10 tahun lalu. Dan teman-teman bisa dapat financial aid 0 rupiah dan hmm, bisa dapat sertifikat misalnya dari Harvard, dari hmm, MIT, dari universitas ternama, dan itu bisa dibilang sangat membantu. Jadi kalau kalian nih sekarang, seperti saya sendiri deh, saya anak UIN seperti teman-teman gitu. Tapi hmm. saya bisa menikmati uh, pertumbuhan karir berkat sertifikat-sertifikat yang saya ambil secara online dan gratis gitu. Yang penting mau effort nulis uh, apa, minta support letter dan lain-lain, itu akan berpengaruh gitu. Jadi kalau nggak bisa ngambil sertifikasi, ngambil kursus. Dan kalau misalnya biaya kursusnya mahal, ngambil yang gratis seperti itu. Financial aid-nya banyak gitu, Mas Dika. Oke, jadi eh, ternyata banyak ya. Tadi kan tantangan dari Mas Iqbal kan setelah sesi ini teman-teman bikin portofolio dengan membuat proyek dan ternyata banyak tuh dunia industri yang siap untuk mensupport ya.
untuk teman-teman kalau misalnya bikin project-project yang berkaitan dengan sustainability dan green dan lain-lain. Kemudian setelah itu skillnya didapat dari mana? Ternyata banyak dari Coursera, kemudian dari kampus-kampus ternama dunia ini banyak yang membuka free course ya, open course bahkan sampai sertifikasi teman-teman bisa ambil itu untuk meningkatkan skillnya lagi. Nah, ini tantangan yang ketiga ini ya dari Mas Iqbal nih adalah teman-teman nanti setelah itu bisa bergabung di komunitas-komunitas yang terkait ya dengan sustainability ini. Kalau di Indonesia dan di luar negeri ini apakah ada nih komunitas yang bisa kita bergabung nih, Mas Iqbal? Oh, ada Mas Dika. Mm-mm. Kebetulan tadi saya cerita saya gabung di Indonesian Society of Sustainability Professional. Mm. Dan saya juga sebetulnya bergabung di International Society Sustainability Professional. Jadi ada dua wadah yang Mm. saya ikuti untuk terkait uh, sustainability. Jadi dan ini kalau saya lihat dari struktur keanggotaannya mulai dari mahasiswa hingga Oh, praktisi dan juga pemimpin-pemimpin perusahaan banyak sekali. Dan mahasiswa itu boleh sering mendaftar ya, itu ya. boleh, boleh Oh, dan itu tentunya uh, teman-teman yang bisa menyisihkan uang jajannya gitu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa dibilang gratis karena diadakan setiap bulan webinar sehingga teman-teman bisa uh, terakses langsung bahkan ikut pertemuan offline sehingga jejaring profesionalnya bisa tumbuh dan nanti oh, yang membantu teman-teman itu bisa tumbuh berkarir itu sebetulnya selain hard skill yang tadi dibentuk adalah jejaring profesional. Karena itu tadi saya tuliskan bahwa skill, network, dan portofolio itu sangat penting untuk pertumbuhan. iya, oke. Luar biasa ya, tadi sudah ada 3 langkah ya yang menjadi tantangan kita bersama ini setelah sesi ini itu membangun portofolio, membuat project, meningkatkan skill dan bernetworking bahkan yang level internasional pun teman-teman bisa join mulai hari ini. Minimal teman-teman dengan bergabung itu mendapatkan informasi update ya tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sustainability ini bisa ada webinar, bisa ada dan tentu akan menghadirkan tenaga-tenaga ahli sehingga teman-teman semakin tambah besar wawasannya, tambah ilmunya, dan tambah skillnya. Yang itu yang paling penting juga skillnya. Dengan networking itu Izin nanti bertanya bisa, silahkan Mas Dika dan Mas Iqbal. Pak Edi, ya Ya, dari Cimahi. dari Izin Cimahi waktu saya Pak Edi. bertanya nih. Silahkan Pak Edi. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Cimahi, Bandung, dari PT KIS, STAI, Almusdadah Cimahi, dan juga dari Universitas Sangga Buana Bandung. Memang saya kapasitas sebagai dosen dan yang menginformasikan Green Job Link ini sebetulnya rekan dosen juga. Jadi memang saya tertarik sekali nih, Mas Iqbal. Mungkin saya lebih ke apa ke apa namanya sekarang istilahnya green syariah ekonomi gitu. Kebetulan saya mungkin semester depan gitulah ada rencana untuk proposal untuk disertasi saya gitu. Nah, barangkali nanti bisa membantu terkait dengan apa ITB itu ya, Islamic Development yang memang kalau saya lagi di S3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, memang tertarik ini yang kata apa guru besar saya ini baru katanya. Jadi bukan klasik lagi tapi kontemporer, cuma tolong mengaitkannya itu green syariah ekonomi itu bagus-bagus saja karena nanti kesulitan dalam LKS yang mau dijadikan objek penelitian itu katanya belum ada gitu. Mungkin saya mohon Pak sharing dan informasinya. Setahu saya mungkin datanya belum saya dapatkan secara kuantitatif, paling tidak waktu itu penelitian saya ingin di BSI ya, BSI itu tapi katanya ada minim gitu ya, ada sebagai mereka sebagai karena sebagai apa perbankan mereka kan sangat terikat dengan rezim perbankan gitu yang mana mungkin untuk pembiayaan ya dan belum ada mungkin akad-akadnya yang akad pembiayaan begitu Mas Iqbal. Jadi saya ingin informasi lebih lanjut. Mungkin nanti mohon izin nih saya Mas Iqbal mau
studi ini penelitian di sana mungkin di Jakarta gitu untuk proposalnya mungkin ya insya Allah gitu. Nah, tertarik itu memang saya sudah paparan di mata kuliah yang terkait dengan komunikasi misalnya ini, tapi secara apa ya mengarah ke riset itu memang belum, baru awal begitulah. Dan mungkin saya akan lokasi penelitian di sana dan saya ingin informasi lebih lanjut mengenai tadi mungkin ya itu tadi pembiayaan yang sifatnya project ya, green project itu green green jobs itu karena memang posisi PT KIS itu kan PTK IN maupun PTKS atau kampus secara umum mungkin pasif gitu ya. Artinya mesti didorong secara akademik oleh dosen juga dan ya lembaga-lembaga sini saya apresiasi tinggi gitu karena memang angka lah gitu. Jadi saya kira itu dari saya. Mungkin terakhir saya sih sudah nyoba sebetulnya memilih-milih judul atau ya yang apa tema lah tentang job ini. Cuma memang ada harus dikaitkan dengan syariah di mana irisannya tuh syariah dengan apa green economy kemudian Hmm. dengan hukum positif di kita gitu. Kalau hukum lingkungan saya sudah baca-baca referensinya itu terkait dengan hukum lingkungan memang banyak termasuk tata ruangnya begitu. Tapi di sini yang agak langka mungkin aspek novelty-nya begitulah Mas Iqbal dengan Mas Deka yang perlu Iya, kami apa explore gitu ya kami perlukan. Mungkin itu saja saya. Terima kasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Baik, terima kasih Pak Edi. Peluangnya sangat besar Pak Edi. Bahkan kalau boleh saya sampaikan di negara-negara OKI ini yang ada 57 negara itu ada namanya ADVINI, Izin sebentar izin. Association for ya Association for National Development Finance Institutions yang ada di negara-negara OKI dan saya tidak tahu Bapak punya minat untuk men-scale up penelitian Bapak atau tidak, tapi memang kalau fokusnya itu adalah pembiayaan syariah yang berkaitan dengan sustainability, mungkin dalam tadi sesuai yang Bapak ceritakan sendiri, secara aspek regulasi masih sangat terbatas di Indonesia, sehingga mungkin Bapak bisa pertimbangkan untuk eksplorasi di eh, ranah yang lebih besar, yaitu negara-negara OKI. Selain itu, mungkin saya bisa sarankan kalau Bapak mencarinya aspek development-nya, eh, kalau tadi Bank BSI itu kan perbankan komersial. Bisa juga Bapak diskusi dengan PT SMI, PT Sarana Multi Infrastruktur yang kurang lebih National Development Bank-nya pemerintah Indonesia dan mereka punya pembiayaan syariah. Sehingga bisnis unit syariahnya itu pasti menghubungkan aspek sustainability dengan pembiayaannya. Saran saya sih itu Pak Edi, semoga lancar dan kalau Bapak Ya, mau terima kasih. diskusi lebih lanjut bisa terhubung dengan saya di LinkedIn. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Stika. Iya, iya, terima kasih. Oke, iya. Jadi eh, bisa di scale up ya Pak ke negara-negara yang sudah menjalankan gitu kalau usulannya tadi. Oke, terima kasih Mas Reddy. Ini kita sudah memberikan waktu jam 15:10. Ini dari tim Apindo, dari tim Green Job, Mbak Yaisa sudah membagikan formulir untuk absensi hari ini. Silakan bisa segera diisi. Dan sekali lagi saya tadi mengingatkan ini ada tantangan dari Mas Iqbal kita membuat project di kampus, kemudian menambah skill dan bernetworking ya, bernetworking di Indonesia maupun di kalangan internasional ini buat teman-teman mahasiswa gitu. Tidak perlu minder ya, networking itu sangat baik untuk kita semua. Dan kita sekarang ini sudah akan berakhir sesi kita pada siang hari ini. Teman-teman, saya minta untuk open kamera. Kita mau ada foto bersama dulu. Silakan yang nggak ada mau foto bersama. Ya, kita akan ada foto bersama. Silakan ya, open kamera. Wah, ternyata iya bisa open kamera. Oke.
Saya akan mulai. Eh, Mas Yan bisa bantu screenshot Mbak itu. Iya, Mbak ini ya. Oke, silahkan open kamera. Wah, luar biasa ini ada yang sambil di jalan, hati-hati di jalan. Ya, sudah Mbak In untuk screenshotnya. Oke, kita screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, ke halaman dua. Satu, dua, tiga. Oke, kita sudah di penghujung acara. Kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan sudah bertanya dan lain-lain. Mungkin ada statement terakhir penutup ini untuk Mas Iqbal, untuk teman-teman di mahasiswa dan di kampus ini. Baik, terima kasih Mas Deka dan juga teman-teman ya yang saya apresiasi atas kehadirannya dan waktunya. Hmm. Tadi kalau dari saya mungkin penutupnya coba dipraktekkan, direnungi apakah memang bidang sustainability ini khususnya sustainability di keuangan syariah ini menjadi proyeksi karir teman-teman, didalami, dipelajari, dan kalau bisa memang coba bangun networking. Saya lihat beberapa teman-teman juga udah connect ke saya nih di LinkedIn nih, dan banyak teman-teman lagi di uh, I2SP yang bisa teman-teman hubungi para pembicara yang ada di 10 minggu ini. Dan juga di luar itu yang tidak menjadi pembicara banyak yang hebat, rajin membagikan tulisannya. Jangan segan-segan bertanya lewat PM, DM, minta mentoring bahkan supaya teman-teman tahu apa yang perlu dilakukan setelah ini. Saran saya sih itu penutupnya, Mas Deka. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mas Iqbal ya. Oke, teman-teman, habis ini langsung bernetworking, langsung menyusun judul skripsi atau bikin project di kampusnya dan juga cari-cari nih course-course yang gratis ataupun berbayar di kampus-kampus yang di luar negeri, di Amerika, di Inggris. Itu banyak course-course yang gratis untuk menambah skill teman-teman. Oke, sebelum menutup saya mengingatkan lagi ya. Oh sorry, maaf, salah. Oke, kita masih ada 3 sesi lagi, yaitu ada sesi kita di pekan depan, itu adalah melaporkan kinerja keberlanjutan berdasarkan standar global. Ya, ini sudah langsung ke skill ya, jadi kita mampu untuk mengukur di hari Kamis di pekan depan, teman-teman. Untuk jadwalnya bisa dikosongkan. Ya, kemudian kita tutup ya untuk acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih narasumber, Bapak Ibu dosen yang sudah mengarahkan mahasiswanya untuk ikut program ini. Saya DKS Nancy, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga semuanya tambah sukses. Terima kasih. Wah.